Oke teman-teman, balik lagi di video gua. Jadi hari ini gua pengen buatin playlist tentang belajar PHP ya. Jadi gua pengen nanti buatin video tentang dasar-dasar dan bahasa pemrograman PHP ya. Oke, jadi nanti dari penjelasannya, kemudian nanti cara penulisan sintaksnya seperti apa. Nah, itu nanti gua buatin di video ini ya. Oke teman-teman, jadi nanti kita itu akan belajar tentang tipe data. Nah, kemudian nanti variabel, kemudian nanti kita belajar tentang operator, kemudian nanti kita akan belajar tentang perulangan ya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang function, percabangan, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu kan dasar-dasar dari bahasa pemrograman PHP ya. Nah, nanti itu yang pengen gue buatin. Nanti penulisannya atau videonya itu berupa project ya. Nanti gimana caranya gue buatin project tipis-tipis ya. Makanya nanti gue buatin playlistnya itu tipis-tipis PHP ya. Tapi di situ sebelum masuk ke situ kita belajar dulu PHP itu apa sih itu loh ya. Jadi sebenarnya PHP itu bahasa pemrograman. Nah, kalau kalian kenal HTML, CSS, nah itu kan bukan bahasa pemrograman ya, tapi bahasa struktural. Nah, kalau PHP, JavaScript ya, kemudian C++ dan masih banyak lagi, Ruby, Golang, nah itu kan bahasa pemrograman atau Python ya. PHP ini biasa digunain sama web development. Nah, biasa digunain untuk membuat sebuah web ya. Nah, singkatan dari PHP itu Hypertext Preprocessor ya. Memang agak berbeda dari singkatannya PHP. Kenapa PHP? PHP itu karena sangat mudah atau ya mudah gitu digunakan, dan masih banyak juga programmer-programmer web itu masih menggunakan PHP tuh ya. Bahkan malah masih banyak gitu loh. Kalau untuk membuat sebuah web di dunia ini pun gitu loh, dia gak cuma di Indonesia, buat program atau buat website itu menggunakan PHP. Nah, nanti kan PHP itu kan ada tahapannya lagi ya, ada PHP natif, kemudian ada PHP PDO atau OOP, kemudian framework ya, atau yang lagi familiar ini Laravel 11 tuh ya. Tuh, atau ada kode igniter itu framework dari Laravel juga, dari PHP juga tuh ya. Oke, jadi untuk pengenalan PHP itu kita kenalan dulu tentang gimana sih penulisannya ya. Nah, tapi sebelum itu yang bakal kita pelajarin itu sebenarnya di video ini untuk yang pertama itu tentang tipe data ya. Nanti tipe data itu mencakup gimana sih cara buatnya variabel itu ya. Penulisannya seperti apa itu sebenarnya mencakup ke situ semua itu loh. Nah, jadi ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu hanya mengenal true dan atau false ya di dalam sebuah program. Contoh misalkan variabel. Nah, variabel ini selalu di penulisannya awalnya kasih dolar, kemudian kasih apa namanya tuh ya. Nah, itu mendefinisikan bahwa ini si variabel. Dan variabel dolar salah adalah contoh dari tipe data boolean. Tipe data ini itu digunakan untuk logika kondisional dalam program, di mana true itu mewakili kebenaran, kalau false itu mewakili ketidakbenaran atau salah tuh ya. Oke. Kemudian ada string. String itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau karakter
dalam contoh program, variabel dolar nama dan alamat, contoh dari tipe-tipe data string ya. Jadi kalau misalkan kita pengen buat variabel dolar nama, kemudian masukin nama kita apa, gitu ya. Nah, itu selalu dikaitkan dengan tanda kutip satu ataupun dua tuh. Nah, itu salah satu dari tipe data string. Kemudian ada array. Nah, array ini masih banyak ya sebenarnya ya, tipe data yang sering digunain juga, banyak digunain, dan masih banyak juga penulisannya, macam-macam. Array ini, tipe data array ini kumpulan dari beberapa nilai yang dikelompokkan. Jadi kita punya nilai nih ya, kemudian dikelompokkan jadi satu variabel. Nah, dalam contoh program itu misalkan kita punya variabel produk ya. Nah, misalkan produk itu apa? Isinya ada misalkan produk komputer, perangkatnya ya. Ada RAM, ada SSD, kemudian ada prosesor ya, ada CMOS dan sebagainya. Nah, itu dijadikan satu. Nah, itu salah satu contoh dari tipe data array ya. Dalam PHP, array bisa berupa array numerik, indeksnya itu berupa angka, atau asosiatif, indeksnya berupa string, gitu ya. Dia ada dua, ada array numerik dan array asosiatif. Tuh, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman langsung bisa aja buat file di sini. Misalkan contoh di sini kita buat tipe data titik PHP. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan buat dulu definisi PHP di sini. PHP. Nah, kemudian kita buat di sini tipe data boolean. Nah, kita buat dulu variabelnya dolar benar sama dengan di sini true ya. Kemudian di sini dolar salah sama dengan false. Nah, untuk penulisan tipe data PHP seperti itu ya. Kemudian misalkan kita punya lagi di sini tentang tipe data string. Nah, kita buat dulu variabelnya nama. Nah, tadi kan di tanda kutip dua atau satu. Nah ya, itu ya. Selalu dikasih dengan titik koma untuk penulisannya setiap variabel. Kemudian di sini dolar alamat. Nah, ini tanda petik satu, misalkan jalan yuk gandengan. Nah, ini tipe data dari string, tuh ya. Kemudian di sini, nah sebelum masuk ke array, kita coba jalanin dulu ya. Nah, bisa masuk ke terminal sini. Oke, kita buat di sini php localhost 8000. Oke. Ini udah kita copy, kemudian kita masuk sini. Nah, kita kasih slash tipe data titik PHP ya. Jadi kita kasih buat apa di sini tadi? Ini gua buat kayak gini aja. Nah, ya. Kok belum tampil? Ya, kita belum menampilkan nilai dari tipe datanya itu ya. Nanti kita masukin. Itu ada perintahnya juga. Nah, itu nanti menggunakan echo seperti itu. Oke, kita buat di sini. Misalkan untuk tipe data array tadi ya. Nah, misalkan kita punya produk, tadi kan dijadikan satu ya. Nah, banyaknya nilai atau data itu dijadikan satu. Nah, dihabisi dengan array. Nah, misalkan di sini ada produk RAM, koma
paste, koma, paste. Nah, misalkan 3 dulu ya. Kemudian kita kasih titik koma, ini kita ganti jadi SSD. Kemudian di sini kita ganti dengan CMOS. Nah, ini kita turunin ke bawah dulu. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nah, terus untuk supaya bisa tampil ke dalam folder, kita harus mendefinisikan dulu di sini. Nah, kita buat menampilkan nilai dari variabelnya ya. Ini ya maksudnya, ini kan variabel, nilainya mana? Nilainya ini ya. Oke, kita buat di sini. Nah, selalu di penulisan awalnya itu echo seperti itu ya. Nah, kita buat contoh sini. Variabel ini ya, boolean seperti itu ya. Oke, kalau udah kita buat titik di sini. Nah, dalam kurung, kemudian dolar benar, kemudian dolar benar, dolar salah, titik koma. Oke, udah ya. Ini bisa kita save. Jika ada yang salah, ini masih ada yang salah ini. Variabel dolar benar, tanda tanya benar, tanda petik 1. Oke. Nah, ya, variabel boolean benar tuh ya. Jadi nanti echo maksudnya begini. Dolar benar itu kan selalu apa namanya? Di sini kan kita buat nilainya true ya. Berarti dia itu benar atau salah ya. Karena dia true berarti menampilkan nilai benar di sini. Oke. Kemudian kalau misalkan ini kita alt shift bawah, ini kita buat salah ya. Nah, ini kita buat, maka dia akan menampilkan nilai salah. Jadi maksud dari penulisan ini dia maksudnya dolar salah ini dia memberikan nilai apa, false apa true. Karena dia false maka akan mendefinisikan nilai salah ya. Nah, maka dia akan menampilkan nilai salah di sini. Tuh, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita buat bisa di sini echo untuk yang tipe data stringnya ya. Sama buat seperti ini, variabel string ya. Kita buat titik dalam, nggak usah pakai ini, kita langsung gini aja, dolar nama ya, titik, kemudian tanda kutip 2 BR ini untuk enter ya, kemudian titik koma. Oke. Nah, karena dolar nama itu nilainya di sini Muhammad Ali, maka dia variable string ini berikan atau menampilkan nilai variabelnya Muhammad Ali. Tuh, seperti itu. Nah, di sini bisa kita buatin juga. Misalkan di sini alamat. Nah, kita buat di sini. Nah, dia akan menampilkan nilai variabel dari si alamat, yaitu Jalan Yuk Gandengan. Tuh, ya. Kemudian kita akan ngebuat untuk si array. Penulisannya seperti apa ya? Kalau untuk si array ada berbeda sedikit ya. Array seperti ini. Kemudian kita titik koma. Nah, kemudian kita buat di sini for each. Nah,
Kemudian kita buat dolar produk ya. As di sini kita buat dolar item. Kemudian kurung kurawal kita buat di sini echo, kemudian dolar item. Kemudian titik kita definisikan dengan koma. Kita save. Kalau kita refresh di sini, dia akan menampilkan RAM CMOS SSD itu ya. Kalau misalkan ini nggak dimasukin koma, seperti ini aja ya. Nih, dia nggak ada komanya ya, maka akan didefinisikan dengan koma sini. Nah, seperti RAM CMOS SSD. Nah, ini contoh dari 3 tipe data boolean, tipe data string, dan tipe data array. Di video selanjutnya nanti gua buatin contoh program dari variabel ya, dan kemudian nanti ada contoh program dari array dan masih banyak lagi itu ya. Oke, next di video selanjutnya gua buatin